Kesediaan Anda untuk menonton, memberikan like, subscribe, dan share adalah hal kecil dalam memberikan sumbangsi untuk demokrasi ini dan menjadi semangat kami untuk terus aktif dalam berkreasi. Bapak bertanyanya ke Timsel, jangan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu bisa memimpikannya, maka sudah dipastikan kamu bisa melakukannya. Jadi, pada intinya kamu selalu bisa melakukan apapun hal yang kamu impikan. Itulah quote dari Walt Disney sebagai produser film dan showman. Sahabat Bawaslu semua, di podcast yang keempat kali ini saya kedatangan tamu dari Pulau Belitung. Beliau merupakan salah satu komisioner yang ada di Bawaslu Kabupaten Belitung, Ibu Rina Dardini. Ibu Rina Dardini. Ya, Rina Dardini. Saya agak canggung kalau memanggil ibu dengan sebutan ibu. Saya panggil Rina saja itu. Terima kasih sudah hadir ke podcast Demokrasi, Bu Rina. Podcast ini merupakan salah satu informasi yang ingin kita sampaikan kepada sahabat Bawaslu yang ada di Bangka Belitung ataupun bisa jadi di Indonesia. Bu Rina sebagai komisioner di Bawaslu Kabupaten Belitung itu dari tahun berapa? Komisioner Bawaslu. Kalau saya lebih senang maju sebagai anggota Bawaslu saja. Anggota Bawaslu. Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung. Anggota Bawaslu. Anggota Bawaslu. Mungkin rentetan dulu lah kayaknya ya. Mungkin mana tahu nanti sesuai dengan tema kita hari ini. Tahun 2016 pada saat Pilgub Bangka Belitung. Iya, pemilihan gubernur ya. Saya sudah bergabung di pengawasan. Waktu itu masih pengawas Panwas Kabupaten. Panwas Kabupaten. Ya, saya di staf. Di staf. Staf pengawasan. Bukan komisioner. Bukan. Baik. Di staf, kemudian setelah selesai Pilgub, menjelang pilkada kepala daerah di Kabupaten Belitung, pemilihan bupati, saya mencoba untuk bergabung kembali menjadi anggota. Menjadi anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Belitung. Ya. Jadi sahabat Bawaslu, tema kita hari ini sebenarnya kita bukan berbicara masalah aturan, betul, tetapi saya lebih tertariknya seperti apa yang dikatakan oleh Rina tadi, bahwa awalnya dia seorang staf, kemudian menjadi komisioner gitu. Nah, bagaimana perjalanan dari staf menjadi komisioner itu Bu Rina? Perjalanan dari staf menjadi komisioner, ya gimana ya? Paling tidak kan di awal, anggaplah sebagai pengenalan di awal, bagaimana sih, apa sih? Saya nggak tahu sama sekali pada saat itu. Apa sih gitu kan, pengawas pemilu ini seperti apa? Oh, awalnya cuma hanya sekedar ingin melamar pekerjaan saja gitu atau gimana? Bisa jadi, bisa melamar pekerjaan, bisa juga mencari kesibukan, karena sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu provider juga kan, jadi pas dari situ ya udah saya pas lihat ada ini, karena saya saya juga orangnya nggak bisa diam, gitu kan? Oh, selalu mencela-mencela atau gitu? Bukan mencela-mencela Pak, kalau mencela-mencela beda lagi. Nggak bisa diam itu udah arti ya tidak bisa kalau tidak melakukan sesuatu gitu loh. Iya. Ibarat pisau loh, kalau tidak biasa kan tumpul begitu, Bang. Setuju. Nah, jadi saya ikut di situ, baru saya mengetahui tentang pengawas, bagaimana pekerjaannya, bagaimana ininya, job desk-nya gitu kan. Nah, baru saya merasa mungkin soul-nya di sini gitu kan. Makanya saya ikut kembali ke Panwas Kabupaten dan alhamdulillah sampai sekarang lulus. Jadi dari ad hoc sekarang sudah permanen kan? Ya. Jadi di saat pertama kali itu awalnya memang hanya sekedar seperti coba-coba tadi, kemudian ikut melamar gitu. Nah, setelah di saat menjadi staf di Bawaslu, di saat menjadi Panwas ya. Jadi staf Panwas Kabupaten Belitung, itu ada nggak memimpikan? Misalnya saat saya jadi staf nih, pertama saya jadi staf, saya ingin memimpikan atau saya ingin menjadi anggota komisionernya nih gitu. Selama ini saya menjadi bawahannya, saya ingin menjadi atasannya. Waktu itu ada nggak memimpikan seperti itu? Gitu? Awalnya ya karena kan kita pada awalnya memang karena pertama belum tahu itu kan, kemudian baru mendalami. Nah, kalau mimpi tuh
tidak ada sebetulnya. Tapi ketika melihat oh seperti ini gitu kan pekerjaannya, ya mungkin nanti saya bisa lah mengikuti menjadi komisioner seperti itu. Tapi bukan mimpi. Kalau mimpi kayak karena kalau mimpi kan kadang tidak menjadi kenyataan. Ya, Nah, tapi bisa jadi seperti yang disampaikan oleh Walt Disney itu, terkadang kenyataan itu berawalnya dari sebuah mimpi gitu. Kemudian kita Bisa coba jadi. mewujudkannya. Jadi bisa jadi mimpi. Mimpi saya tidak mau katakan mimpi. Jadi Mungkin sahabat Bawaslu, optimisme. Bu Rina ini dia masih menyangkal bahwa di saat dia menjadi staf itu bukan sebuah mimpi untuk menjadi anggota Bawaslu gitu. Tapi kalau menurut Bu Rina apa? Kalau bukan mimpi namanya? Mungkin saya bilang optimisme ya. Optimisme gitu. Iya. Jadi optimisme. Saya juga bisa kok mampu. Mungkin saya bisa juga seperti saya bisa menjadi komisioner gitu kan. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Nah baik, gini, di saat Kalau orang Bu lain Rina- bisa gitu, kenapa saya tidak bisa ya kan? Makanya saya mencoba. jadi di saat Bu Rina itu menjadi staf kemudian berubah menjadi anggota komisioner dari Anggota Panwas kemudian menjadi Bawaslu. Ini jujur nih, kira-kira ada yang pernah diremehkan tidak? Oh, kok dia menjadi anggota komisioner gitu, sedangkan dulu dianya staf gitu. Meremehkan itu saya rasa mungkin ada. Mungkin ada lah karena kan ya awalnya saya dari staf menjadi anggota Bawaslu. Tapi yang menduga saya bisa menjadi anggota Bawaslu juga ada gitu loh. Oh, lebih banyak yang menduga menjadi anggota Bawaslu atau lebih banyak yang meremehkan nih menjadi anggota Bawaslu gitu? Saya namanya haters pasti ada kan. Oh, Ya. jadi ada haters. Bukan haters gimana? Kan kita haters bisa menjadi motivator buat kita gitu kan. Ya karena kita kalau ada orang yang meremehkan kita, kita semakin ingin menunjukkan itu dengan cara yang benar kan. Kalau kita itu mampu, kita juga bisa kok, kita membuktikan kalau ya kita mampu gitu. Paling tidak ya bisa orang yang meremehkan kita bisa melihat oh ternyata ya dia mampu ya. Atau gini, bukan masalah meremehkan atau apa, Bu Rina itu dapat karena pertimbangan kuota perempuan gitu. Setuju nggak kira-kira? Kalau kuota perempuan pada saat saya di Panwas Kabupaten, saya rasa tidak harus memperhatikan kuota perempuan karena pada saat itu kita berbicara regulasi nanti Pak. Iya. Jadi enggak maksudnya Tapi gini. bisa jadi keistimewaan saya juga sebagai perempuan mungkin bisa jadi. Jadi melihatnya bahwa ini kuota perempuan atau melihatnya kemampuan gitu kalau Bu Rina memandangnya menjadi anggota Bawaslu ini. Kemampuan dan saya seorang perempuan mungkin seperti itu. Karena kalau mau bertanya seperti itu, Bapak bertanyanya ke Timsel, jangan ke saya. Ya kan? Jadi gini, Bu Rina, ya it's okay bahwa Bu Rina sekarang ya ini realnya bahwa kenyataannya Bu Rina atau Rina sekarang sudah menjadi anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Belitung gitu. Dan terlepas bahwa perempuan atau bukan, ya tetapi itulah adanya bahwa Bu Rina sekarang menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Belitung. Nah yang saya ingin tanyakan, ada nggak perbedaan waktu dulu menjadi staf, sekarang menjadi komisioner gitu? Perbedaan kalau dari diri saya tidak ada. Kalau dari pribadi tidak ada. Biasa saja, ya karena ini kan amanah ya. Yang jabatan ini kan amanah. Saya bilang jabatan lah amanah. Saya menjadi anggota Bawaslu sekarang juga amanah. Yang nanti kapan-kapan bisa hilang Ya, gitu kan. karena memang jabatan tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Jadi kenapa saya harus berubah gitu kan? Iya. Nah, Nggak, cuma maksudnya gini, kalau ada dari perbedaan sisi apa ini? Pemikiran mungkin iyalah pasti kan. Dari pemikiran apakah lebih gitu banyak? kan, lebih banyak pengalaman, lebih banyak lagi Yeah. kan. Jadi bisa membantu kita untuk lebih mapan dalam arti mapan ilmu ya. Yeah. Gitu itu aja. Jadi hanya itu. Ya. Ternyata sahabat Bawaslu Bu Rina ini menyangkal dia tidak bermimpi. Ya awal dia tidak bermimpi gitu. Tetapi yang saya masih menjadi pertanyaan perbedaannya di saat menjadi staf dan anggota Bawaslu dia tidak terpikir kepada penghasilannya gitu. Penghasilannya kan berbeda gitu. Pada dasarnya gini. Apa sama saja?
prinsip saya yang namanya kita dalam bekerja, dalam mengabdi lah gitu. Dari dulu bukannya saya sok idealis atau sok gimana, sok prinsip bukan. Yang penting kita bekerja sebaik-baiknya. Untuk masalah penghasilan itu akan mengikuti di belakang. Oh gitu. Kalaupun yang penting kita tunjukkan kemampuan kita tunjukkan kapabilitas kita gitu kan. Nah, di belakang tuh pasti akan namanya penghasilan mungkin akan mengikuti gitu kan. Baik kapabilitas ataupun kemampuan. Bunda merasa punya kemampuan tidak? Punya kemampuan. Punya kemampuan. Sekarang di divisi mana? Saya di divisi hukum, hukum penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Ya artinya kemampuan dilihat bahwa Bu Rina sudah pernah melewati fase hajatan pilkada dan pilkada pilgub dan pilkada bupati. Ya. Jadi sebagai seorang perempuan memegang di divisi yang memang sebenarnya divisi ini agak-agak bukan agak kewanita-wanitaan, tetapi agak ke laki-lakian nih divisi seperti ini, itu ada kesulitan nggak? Kesulitan tuh pasti ada, gitu kan. Tapi kan saya didukung, saya tidak bekerja sendiri. Karena gimana pun kita tidak akan pernah bisa bekerja sendiri, gitu kan. Mungkin pemikiran kita diperlukan, tapi untuk mensupport kita, ya saya punya kawan-kawan di belakang saya. Saya nggak mau bilang staff, tapi saya mau bilang mereka kawan-kawan yang mendukung pekerjaan saya, mendukung yaitu pekerjaan saya. Jadi apalah artinya seorang Rina Dardini tanpa orang lain gitu, termasuk juga di bidang pekerjaan maupun di luar pekerjaan gitu. Nah, Bu Rina, saya ingin menanyakan nih. Tadi Rina saja panggil, tadi Bu Rina. Jadi nanti yang dengar bingung gitu kan. Jadi konsisten Pak, tolong ya. Saya sedang berhadapan dengan salah satu perempuan pengawas pemilu yang ada di Bangka Belitung ini tidak cukup banyak gitu untuk pengawas perempuannya, dan kebetulan beliau ini merupakan salah satu perempuan yang memang dari segi analisa ataupun dari segi kita sebut untuk mengkoreksi gitu. Beliau cukup aktif gitu. Editor, apa gimana? Kalau Bu Rina, mungkin ya kita tidak menanyakan masalah hal yang terlalu berat. Ini hanya sekedar motivasi kita kepada adik-adik kita gitu, dimanapun, di Bangka Belitung maupun di Pangkal Pinang atau dimanapun, gimana gitu. Apakah seandainya saya bekerja menjadi seorang bawahan, apakah saya berpikir bahwa seterusnya saya akan menjadi seorang bawahan gitu? Tidak juga. Jadi pola pikir itu harus dirubah gitu kan. Ya kita harus mampu untuk memantaskan diri. Memantaskan diri. Kalau mungkin Walt Disney benar juga ya, kita punya mimpi gitu kan. Tapi kalau saya bermimpi di pengawasan, saya rasa saya juga tidak menduga saya bisa bertahan di sini gitu kan. Nah, tapi mungkin ya betul semua berawal dari mimpi ya, generasi kawan-kawan yang masih muda gitu kan. Nah, mereka waktunya masih panjang, masih panjang untuk memantaskan diri, untuk bisa mencapai apa yang diimpikannya. Jadi sahabat Bawaslu semua, inilah akhir dari podcast kita yang keempat. Apa yang kita impikan tentunya bukan berarti itu hanya sekedar hayalan saja, tetapi apabila kita terus mengejarnya maka itu akan menjadi kenyataannya. Dan saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.